Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini bukan kebetulan, ada yang mengatur agar hal ini menimpa hidupmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacanya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik. Pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada marionette, ada origin, ada stop, ada robbery, dan di sini ada self love. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Saya melihat dari kartu ini sepertinya ada ya sebagian kamu yang kayaknya saat ini sedang merasa dikendalikan atau mungkin dalam sebuah tekanan. Bisa dalam sebuah hubungan, dalam karir, atau mungkin dalam bisnis yang sedang kamu jalani saat ini. Artinya di sini kamu merasa sepertinya tidak menjadi diri kamu sendiri ya tentang apa yang mungkin di sini kamu merasa ini benar, tetapi ada yang mengendalikan kamu di sini dan kamu tidak bisa menjadi diri kamu sendiri. Seakan-akan kamu harus harus berpura-pura menjadi orang lain di sini. Oke. Memang kayak dikendalikan ya. Kamu dikendalikan dan memang apa yang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini bukan kebetulan, tapi memang ada yang merencanakan, ada yang mengatur, ada yang mengendalikan agar sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kamu. Ada yang menimpa kamu. Ini bisa tentang dalam karir, ada persaingan ya. Ada persaingan yang mungkin tidak sehat, ada yang mungkin tidak berpihak kepada kamu. Oke. Pimpinan yang mungkin tidak berpihak kepada kamu, atau mungkin dalam bisnis ada persaingan yang tidak sehat. Artinya di sini sepertinya memang ada yang mungkin menyimpan perasaan gak suka sama kamu, atau mungkin iri, atau mungkin gak suka dengan pemikiran kamu. Ya mungkin di sini orang lain menganggap kamu terlalu idealis ya, atau mungkin terlalu mengikuti aturan yang ada. Tapi inilah kamu berusaha untuk jujur terhadap diri kamu sendiri meski ada yang tidak suka. Jadi memang ada yang gak suka dengan mungkin cara kerja kamu, pemikiran kamu. Dan ada seseorang yang kayaknya memang mungkin ingin menjatuhkan kamu di sini. Entah dalam karir, atau mungkin dalam bisnis, atau ini juga bisa dalam sebuah hubungan. Ada yang tidak kayak iri, dengki dengan kehidupan yang kamu miliki, dengan proses kamu, dengan pemikiran kamu. Jadi kayak ada seseorang yang memang ingin merencanakan sesuatu hal ya menimpa kehidupan kamu. Ya mungkin seseorang ini ingin kamu gagal.
ingin kamu jatuh dalam keterpurukan tentang apapun itu, karena itu tadi ya, ada perasaan gak suka. Ini bisa tentang orang-orang terdekat juga. Orang-orang terdekat juga yang justru merasa iri dengan mungkin di sini ada pencapaian ya, ada pencapaian yang luar biasa yang kamu dapatkan. Jadi dari hal-hal itulah yang mungkin menimbulkan sifat iri, dengki. Oke. Jadi penting untuk kamu lebih kayaknya ini kartu ini lebih berusaha untuk mengingatkan kamu untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai ya ada yang bermuka dua, yang pakai topeng, yang pura-pura baik, padahal di sini ada ingin menjatuhkan kamu. Oke, ada persaingan yang mungkin tidak sehat ya. Di sini ada origin, memang di saat kamu kayak dikhianati lah ya. Di saat kamu dikhianati oleh orang terdekat, ada orang yang memang merencanakan sesuatu hal tentang kegagalan dalam kehidupan kamu, tentang keterpurukan. Ada perasaan kayaknya sulit untuk kembali percaya sama orang lain. Atau di sini kamu merasa eh, membatasi diri atau membentengi diri. Atau ada mungkin sebagian kamu yang memang gagal ya. Ada sebagian kamu yang memang jatuh dalam keterpurukan karena ada seseorang yang menginginkan hal itu. Ada seseorang yang mengatur hal itu terjadi dalam kehidupan kamu. Ya mungkin ini tidak hanya tentang tentang kegagalan dalam karir, tapi mungkin dalam rumah tangga juga ya, dalam sebuah hubungan juga. Jadi sebenarnya karena hal itu terjadi ya sulit untuk kamu kembali memulai, sulit untuk kamu kembali percaya ya. Ada kayak kamu butuh waktu untuk lebih menenangkan diri, karena mungkin ini tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga. Bahkan seseorang terdekat kamu yang tega melakukan hal ini. Kayak orang yang kamu kenal, orang yang mungkin kamu merasa punya hubungan baik ya, kamu punya hubungan baik dengan dia, tapi kita tidak pernah tahu ya isi dalam hati seseorang, niat dalam hati seseorang. Ada mungkin dia merasa kamu pernah nyakitin perasaan dia, ya mungkin tanpa disengaja. Banyak hal ya yang mungkin membuat dia merasa iri, dengki terhadap kamu. Oke, jadi itu hal yang membuat kamu kayaknya sulit untuk kembali menumbuhkan kepercayaan terhadap orang lain. Karena mungkin kamu terlalu berekspektasi ya, terlalu percaya, yang pada akhirnya kamu kecewa di saat tahu dia mengkhianati kamu. Ada stop di sini, dan memang ada sebagian kamu yang memang break dulu ya. Mungkin tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kamu, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kamu membuat kamu membatasi diri, membuat kamu lebih jeda dulu, istirahat dulu untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang sedang menimpa kamu. Ini sebenarnya bisa saja sudah terjadi ya, sudah berlalu ya. Tapi bisa saja saat ini kamu sedang mengalaminya, atau untuk kedepannya. Tapi untuk kedepannya semoga ini tidak terjadi. Oke, karena ini bisa jadi pengingat untuk kamu. Dan saya melihat di sini kamu sudah lebih berani untuk tegas ya, yang sesuatu hal yang kamu anggap tidak baik, kamu sudah berani untuk melakukan penolakan, oke? Untuk mengatakan tidak. Karena biasanya sesuatu hal yang berlebihan itu, sesuatu hal yang memang punya niat tersembunyi, itu pada akhirnya akan kamu rasakan, karena kamu punya intuisi, punya feeling, mana yang benar-benar tulus, mana yang tidak, itu akan kelihatan nantinya. Tapi ada juga ya orang yang begitu pandai untuk menutupi kepura-puraan, manipulatif, baik dalam sebuah pertemanan, partner. Jadi hati-hati, oke? Di sini ada robbery. Saya melihat memang kayak seseorang yang di sini diam-diam ya. Ya mungkin diam-diam pengen merampas apa yang kamu miliki, pengen menghancurkan kebahagiaan kamu, itu dalam sebuah hubungan, dalam karir. Ada yang ingin meraih tentang kehidupan kamu, mengambil, merampas tentang kehidupan yang kamu miliki saat ini.
tentang karir yang kamu miliki, tentang bisnis yang kamu miliki, atau tentang hubungan atau pasangan. Artinya ada seseorang yang memang tidak menyukai, karena dalam hidup itu tidak lepas ya. Tidak lepas dari pro dan kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka terhadap apa yang kita lakukan, terhadap pencapaian kita, ada aja, oke? Meski terkadang kamu sudah melakukan yang terbaik, tapi kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Tapi yang terpenting kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu, itu yang terpenting. Untuk lebih bersikap bijak ya, dewasa, untuk lebih bisa melindungi diri kamu, untuk tidak gampang terpengaruh, untuk tidak gampang percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif, penuh dengan kepura-puraan. Oke? Dan di sini ini adalah saatnya untuk kamu lebih memikirkan diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri, karena ada ya sebagian kamu yang mungkin sebelumnya merasa takut untuk nyakitin perasaan orang, atau merasa sungkan untuk mengatakan tidak, atau terlalu menjaga perasaan orang lain sampai-sampai kamu lupa kalau kamu itu juga punya perasaan untuk harus dijaga dan dimengerti. Tapi di sini saya melihat kamu sudah lebih berusaha untuk mementingkan diri kamu sendiri, bukan egois ya, tetapi lebih kepada berusaha untuk melindungi mental kamu, perasaan kamu, pikiran kamu. Jadi kamu nggak mau lagi dikendalikan dengan sesuatu hal yang kamu nggak bisa jadi diri kamu sendiri. Kamu udah nggak mau hal itu. Saat ini kamu berusaha untuk bisa melakukan sesuatu itu ya sesuai dengan harapan, keinginan, oke? Dan tentunya positif, itu yang terpenting. Jadi saat ini kamu sudah benar-benar berani untuk melakukan sebuah penolakan terhadap sesuatu hal yang kamu anggap ini tidak baik untuk kamu. Itu yang terpenting. Oke? Kita lanjut. Di sini ada dance with life, ada trust your path, ada star set, di sini ada break the chain, dan di sini juga ada you are already doing it. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat memang untuk sebagian kamu berusaha untuk tidak terlalu terbebani dengan sesuatu hal yang menimpa kehidupan kamu, tentang apapun yang terjadi saat ini, tak itu dalam keterpurukan atau kegagalan. Kamu berusaha untuk tidak terbebani, kamu berusaha untuk berpikir bahwa ini adalah sebuah proses, berusaha untuk menikmati prosesnya, oke? Tidak mau terlalu terbebani dengan sesuatu hal yang sedang menimpa kehidupan kamu saat ini. Terlepas siapapun ya yang menginginkan kegagalan dalam kehidupan kamu udah tidak peduli. Saat ini kamu berusaha untuk memperbaiki, berusaha untuk bangkit, atau berusaha untuk mempertahankan. Ada yang memang jatuh dalam keterpurukan, ada yang memang sebagian kamu mampu untuk mempertahankan. Oke, dan di sini berusaha untuk tetap menjalani hidup, untuk tidak takut ya, untuk tetap menghadapi apapun kenyataannya. Terlepas apapun ya, orang suka atau tidak suka, orang iri atau dengki terhadap kamu berusaha untuk lebih menjalani, untuk tidak lari, untuk menghadapi apapun kenyataannya. Yang terpenting saat ini kamu berusaha untuk melakukan yang terbaik ya dalam kehidupan kamu. Karena bagi orang yang tidak suka sama kamu, bagaimanapun kamu berusaha melakukan yang terbaik, ya di matanya kamu akan tetap salah. Oke, tapi kebalikannya, di saat orang suka sama kamu, ya orang lebih mengerti dan memahami tentang kamu, itu yang terpenting. Jadi di sini saya melihat kamu saat ini lebih percaya diri ya. Kamu nggak mau pada akhirnya hal-hal yang menimpa kamu membuat kamu insecure, membuat kamu semakin jatuh dalam keterpurukan, semakin tidak berani untuk melangkah, tidak berani untuk bangkit.
Tapi di sini kamu yakin apapun yang menimpa kamu, entah itu kegagalan atau bahkan di sini ada kegagalan yang berulang ya. Tapi di sini semua itu tidak membuat kamu menyerah dan putus asa. Kamu berpikir bahwa untuk bisa mencapai sesuatu hal yang luar biasa, tentunya itu bisa dikatakan sebagai ujian, cobaan yang memang harus kamu lewati karena memang ini yang sudah ditakdirkan dan sudah digariskan. Dan mungkin ada yang sebagian kamu yang memang harus mulai lagi ya, mulai dari bawah lagi, mulai dari nol lagi, tentang karir, tentang bisnis, atau bahkan tentang sebuah hubungan. Ya mulai lagi karena memang ada kegagalan yang memang ada seseorang ya yang mungkin menginginkan atau berhasil untuk menghancurkan kehidupan kamu, menggagalkan semua apa yang kamu mulai. Tapi di sini kamu tidak berhenti untuk kembali bangkit ya, meski harus mulai dari nol lagi. Karena di sini ada kepercayaan diri. Kamu punya kepercayaan diri, keberanian untuk berani melangkah karena bisa saja ya. Hal-hal yang mungkin tentang kegagalan ini adalah proses untuk kamu mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Asalkan kamu berani. Karena berbeda cerita ya, jika kamu tidak berani, stuck di keadaan kamu yang seperti itu ya, artinya tidak akan ada perubahan. Di saat kamu menginginkan sebuah perubahan besar, kamu harus mulai dari perubahan kecil dalam diri kamu. Oke, bersiap ya untuk sesuatu hal yang lebih baik di sini. Bersiap untuk sesuatu hal yang mungkin tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga. Sesuatu hal yang akan jauh lebih baik dari sebelumnya yang akan kamu dapatkan, baik tentang karir, tentang bisnis kamu atau dalam sebuah hubungan. Karena setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan. Oke, yakin ini adalah alasan untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau mungkin saat ini dalam kegalauan, dalam dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun itu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk kamu tetap menjalani, untuk tetap kuat, yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!